Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Kita semuanya menginginkan perubahan di dalam hidup ini. Tentu perubahan yang kita inginkan adalah berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses, lebih sejahtera, dan lebih berjaya. Lantas, bagaimana cara mewujudkan keinginan mulia itu? Tentu banyak cara, dan di antara cara yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya ada dalam surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada dalam kalimat wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dalam perenungan ayat ini kita menemukan bahwasanya untuk memperbaiki masa depan maka kita harus memperbaiki masa lalu. Dalam istilah yang lain, kita harus melakukan perubahan terhadap masa lalu kita kalau kita ingin mendapatkan perubahan di masa depan kita. Change the past, change the future. Pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki masa lalu kita? Apakah waktu bisa diputar ulang? Apakah peristiwa yang telah terjadi masih bisa diperbaiki? Kita semuanya meyakini bahwasanya apa yang telah terjadi tidak mungkin diulang kembali, dan kita tidak mungkin kembali ke masa lalu kita. Lantas bagaimana kita memperbaiki masa lalu kita demi untuk memperoleh kebaikan di masa yang akan datang kita? Atau kata lain, bagaimana cara merubah masa lalu kita? Karena nasib masa depan kita sangat ditentukan bagaimana kita mau merubah masa lalu kita. Inilah yang menarik dari pesan ayat tersebut. Cara untuk merubah masa lalu kita adalah cukup dengan kita memperbaiki sikap penilaian terhadap segala peristiwa yang telah terjadi di dalam hidup kita. Tidak bisa dipungkiri, di antara fase kehidupan masa lalu kita ada tangisan, ada kesedihan, ada musibah, ada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Selain tentu pula banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita senang dan bahagia. Kadangkala kita sampai detik ini tidak hanya belum bisa melupakan peristiwa yang menyakitkan itu, namun sering pula kita juga belum bisa memaafkan mereka-mereka yang kita anggap telah menyebabkan peristiwa yang menyakitkan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, disinilah kuncinya, bahwa cara memperbaiki masa lalu kita adalah ingat kembali hal-hal yang membuat kita sampai hari ini masih ada rasa kecewa, masih ada rasa sedih, masih ada rasa kesal, marah, dan sebagainya. Lihatlah peristiwa yang telah terjadi itu dari sudut pandang yang positif, bahwa peristiwa yang buruk itu sejatinya adalah cara Allah menguatkan kita dan mengokohkan kita. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita kecuali membawa kebaikan bagi hidup kita. Kalau kemarin kita menganggap peristiwa itu sebuah kesialan, sebuah hukuman, sebuah penderitaan, maka sikap itu kurang tepat. Maka kita perbaiki, mensikapi peristiwa yang memilukan itu dengan cara melihat hikmah di balik peristiwa-peristiwa itu. Inilah satu-satunya cara
kita kembali ke masa lalu kita dan sekaligus memperbaiki masa lalu kita. Bahwa tidak ada satupun peristiwa yang menurut kita tidak baik itu kecuali sejatinya adalah baik untuk hidup kita. Akhirnya semua peristiwa yang terjadi kemarin itu, baik kita ditipu orang, merasa dizalimi, merasa dikhianati, merasa diabaikan, itu semuanya ternyata adalah baik. Ada orang mencemooh kita, kalau kita kemarin dengan cemoohan itu merasa tersakiti dan dihinakan, perbaiki sikap itu. Cemoohan-cemoohan itu seumpama kotoran yang dilemparkan ke pohon. Maka kotoran-kotoran itu berubah fungsi, bukan untuk mengotori pohon itu, akan tetapi menjadi pupuk bagi pohon itu. Cemoohan-cemoohan, cibiran orang, itu adalah pupuk bagi pohon kehidupan yang sedang kita bangun. Lihatlah bahwa Anda menjadi seperti yang sekarang ini. Di antara sebabnya adalah cemoohan-cemoohan itu. Bukankah Anda menjadi kuat, Anda menjadi sukses, menjadi Anda yang sekarang ini? Di antaranya adalah karena peristiwa-peristiwa pilu, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu. Kemudian Anda menjadi lebih tegar, lebih dewasa, dan lebih bijaksana seperti sekarang ini. Maka dari itu, ingat-ingat kembali segala peristiwa yang membuat Anda merasa kecewa sampai sekarang, hingga Anda belum bisa melupakannya. Bahkan Anda mungkin masih mendendam, sakit hati pada orang-orang yang menurut Anda telah mengambil bagian dalam menyengsarakan hidup Anda di masa lalu. Ketahuilah sekali lagi bahwa peristiwa itu untuk mendewasakan Anda, dan selalu saja ada kebajikan, ada sesuatu karunia yang besar dari peristiwa yang menyakitkan itu. Maka maafkanlah mereka. Maafkanlah mereka tanpa syarat. Jadi kita ubah cara pandang kita terhadap peristiwa yang menyakitkan itu dengan cara pandang yang positif.